Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Udinullah, NIM akhir 075. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi kelanjutan dari UMKM, yakni masuk ke strategi pemasaran yang lebih spesifik, yakni segmenting, targeting, dan positioning. Pada tahap ini, kita akan melihat studi kasus, yakni hotel kecil di Jamaika. Hotel ini awalnya terdapat masalah, yakni terdapat banyak kamar yang kosong. Artinya sedikit tamu yang menginap dan pendapatannya itu tidak maksimal. Lalu mereka tidak langsung promosi, tetapi melakukan analisis pasar dulu. Nah, mereka itu menemukan ternyata pelanggan mereka itu tidak hanya atau tidak satu jenis saja, tetapi terdapat berbagai macam kelompok. Contohnya di sini wisatawan luar negeri yang ingin berlibur, terutama saat musim dingin. Terus ada pecinta alam yang mencari penginapan, ada keluarga yang ingin berlibur mencari penginapan, anak muda dan sebagainya. Totalnya di sini kalau dilihat ada 10 segmen. Artinya setiap kelompok itu punya kebutuhan yang berbeda-beda, jadi nggak bisa dipasarkan secara yang sama. Setelah itu, definisi dari segmentasi sendiri adalah proses mengelompokkan pasar untuk produk tertentu ke dalam kelompok atau segmen yang homogen. Nah, pemasar menggunakan beberapa indikator dalam mengelompokkan konsumen, yaitu indikator geografis, demografis, dan perilaku. Tidak semua segmen bisa dijadikan target. Ada syaratnya. Di sini ada beberapa karakteristik segmen yang berkualitas, di antaranya yang pertama itu ukurannya. Ukurannya itu harus jelas, jangan terlalu kecil karena nanti bisa mempengaruhi keuntungan. Yang kedua, punya daya beli. Jadi nanti kalau semisal produk kita nggak punya daya beli, maka percuma, banyak orang yang tahu tapi orang tersebut tidak mampu untuk membeli. Yang ketiga, bisa diidentifikasi atau bisa dikenali, harus jelas siapa mereka, targetnya untuk mahasiswa kah, ibu rumah tangga, dan lain-lain. Yang keempat, bisa dijangkau atau diakses. Kita bisa menjangkau mereka lewat promosi. Contohnya, kalau targetnya anak muda, maka pakai TikTok atau Instagram dan berkolaborasi dengan influencer. Yang kelima, stabil, tidak berubah terlalu cepat. Jadi, kita tidak asal pilih target, tetapi harus memastikan segmen tersebut memang potensial dan bisa dijangkau oleh bisnis kita. Dalam praktiknya, ada beberapa cara perusahaan melakukan segmentasi, di antaranya melalui mass marketing atau satu produk untuk semua orang. Contohnya air mineral. Yang kedua, differentiate marketing. Artinya perusahaan menggunakan pendekatan multi-segmen untuk menarik perhatian pembeli. Contohnya sampo untuk hijab, sampo anti ketombe, sampo anti rontok. Yang ketiga, niche marketing, yakni fokus ke segmen yang kecil tapi spesifik. Contohnya skincare khusus kulit sensitif. Selanjutnya ada pendekatan individual, yakni pendekatan yang khusus dibuat untuk individu. Contohnya desain custom. Yang kedua, mass customization. Artinya
perusahaan membuat produk yang unik yang diproduksi secara massal. Contohnya sepatu custom yang bisa custom warna, custom bentuk. Yang ketiga ada permission marketing, yakni konsumen itu memberikan izin kepada perusahaan untuk mempromosikan produknya kepada mereka, biasanya melalui email atau bisa juga melalui notifikasi aplikasi. Nah, sekarang pemasaran itu sudah lebih personal, bahkan satu orang itu bisa melakukan berbagai macam segmen. Selanjutnya, strategi targeting atau strategi dalam menentukan target. Setelah kita bagi pasar, langkah selanjutnya itu memilih target mana yang ingin kita fokuskan. Nah, beberapa strateginya yakni yang pertama single target, yang fokusnya itu ke satu segmen saja, semisal menargetkan hanya untuk mahasiswa. Yang kedua, selection targeting, yakni memilih beberapa segmen, semisal mahasiswa. Dari mahasiswa itu dipilih apakah mahasiswa yang bekerja atau mahasiswa yang tidak bekerja. Selanjutnya ada spesialisasi, yakni product specialization, yang dimana berfokus hanya satu produk dan banyak pasar. Yang selanjutnya ada market specialization, yakni fokusnya ke satu pasar tetapi hanya terdapat banyak produk. Intinya kita nggak bisa melayani semua orang, namun kita harus memilih siapa yang paling cocok dengan bisnis kita yang akan kita tuju. Selanjutnya ada positioning. Positioning sendiri merupakan menetapkan pesaing, identifikasi POTS dan POPs, serta menggunakan mantra merek. Positioning sendiri ini dalam artian kita menanamkan citra produk kita di pikiran benak konsumen. Bagaimana kita bisa mengenalkan produk kita agar bisa diingat dan bisa menjadi suatu bentuk yang unik daripada produk pesaing. Contohnya ada brand yang dikenal murah, ada brand yang dikenal premium, ada brand yang dikenal ramah lingkungan. Nah, langkah-langkahnya itu tentukan pesaing. Kita bersaing dengan siapa. Yang kedua itu tentukan keunikannya atau POTS-nya. Itu kayak apa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.